Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Untuk saudara-saudaraku kaum muslimin, ini sudah kalau tidak salah tanggal 17 bulan Rajab. Jadi masih ada kesempatan untuk berpuasa. Masih beberapa hari lagi ke depan, 13 atau 14 hari. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, puji syukur dan terima kasih yang tak terhingga hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan rahmat, kesejahteraan dan keselamatan hanya untuk yang mulia Nabi Al-Qalam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta segenap keluarganya dan keluarga. Semoga dalam keberkahan selalu berkahi kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya. Ini materi baru kan untuk jilid kelima. Materi ini kita jangan mau diperbudak oleh dunia. Ma'afat syi'an ila kuntaru akan wa huwa la yuhibbu anta kunna li'ghairihi akan. Janganlah kamu mencintai sesuatu melainkan kamu akan menjadi budak. Seakan Allah tidak senang jika kamu menjadi budak selain daripadanya. Maksudnya jangan mencintai sesuatu yaitu tentang dunia, harta, wanita, serta sampai kamu menjadi budak. Hal yang demikian Allah tidak menyukainya. Kita mengharapkan di samping memberi rahmat, Allah juga memberi cobaan-cobaan hidup pada manusia, baik berupa musibah maupun kesenangan-kesenangan. Jadi yang namanya cobaan hidup itu bukan hanya musibah atau kesengsaraan, penderitaan, kesenangan pun menjadi cobaan. Kira-kira manusia yang diberi kesenangan ini masih ingat ini Gusti Allah. Manusia yang diberi limpahan harta masih dalam salah beri. Nah, begitu. Syukur masih. Begitu jadi kesenangan, kebahagiaan juga merupakan cobaan hidup. Walaupun kesenangan itu seringkali menggelincirkan manusia ke dalam kesesatan, namun sepertinya kebanyakan manusia masih lebih senang mendapatkan kesenangan daripada mendapatkan kesusahan. Hal ini berbeda sekali dengan sifat orang-orang yang suka makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mereka lebih suka mendapat kesusahan dibandingkan dengan mendapat kesenangan. Karena kesusahan mereka lebih ingat dan mendekatkan diri kepada Allah SWT, sedangkan kesenangan kadang-kadang menjauhi daripada Allah SWT. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Satu, pertama, ajaran tentang adanya kehidupan akhirat. Kehidupan di akhirat sudah pasti adanya dan tidak perlu dilakukan kebenaran. Disyaratkan tentang kita mempertanggungjawabkan segala perbuatan baik atau jahat, walaupun sekecil-kecilnya akan mendapat balasan. Beruntunglah bagi orang-orang yang ketika hidup di dunia banyak berbuat kebaikan dan mengerjakan amal soleh. Sebab dengan berbuat kebaikan dan amal soleh, mereka akan merasakan kebahagiaan hidup yang kekal abadi selama-lamanya. Sebaliknya, bagi mereka yang ketika hidupnya banyak melakukan kemaksiatan, maka di akhirat akan merasakan siksa yang pedih akibat perbuatannya sendiri. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam golongan ini. Amin. Ajaran kedua yaitu mengenai keduniawian. Sebagaimana Rasulullah bersabda, kehidupan dunia ini ibarat tangan-tangan. Ada hal yang membuat bunga itu menjadi indah semerbak dan harum wangi. 5 hal itu adalah ilmunya para ulama atau ilmu ulama. Dengan ilmu yang dimilikinya para ulama dapat mendidik umat menuju kebenaran dan meninggalkan kebatilan. Dan penguasaan adil, akulul ummati, dengan kekuasaan penguasa berbuat adil, melindungi yang lemah, tidak membiarkan yang kuat berbuat semena-mena, sehingga orang lemah dan kuat dapat berjalan dengan harmonis. Yang ketiga, ibadahnya para hamba Allah, ibadatul adil, dengan ketentuannya dalam beribadah seorang hamba Allah tentu saja merupakan anggota masyarakat, bisa menjalin hubungan yang seimbang baik terhadap Allah atau Allah maupun terhadap sesama manusia. Hablum minas. Yang tepat terbesarnya dalam pedagang akhlakul uzari, bila para pedagang semuanya berlaku jujur, tidak mengurangi timbangan, tidak menyembunyikan kekurangan pada barang yang dijualnya dan sebagainya, maka hal ini bisa memperindah taman bunga di dunia. Yang kelima, ketentuan para buruh atau karyawan, nasihatul mustalikina, bila para buruh dan karyawan mau melaksanakan kewajiban dengan baik, walaupun tidak ada yang mengawasinya, maka hal ini tentulah dapat menjaga keharmonisan hubungan antara si kaya mau dengan si miskin, hubungan majikan dengan buruh atau atasan dan bawahan, sehingga tatanan kehidupan masyarakat tetap terjaga dengan baik.
Iblis tidak senang melihat dunia yang indah semerbak alam, yang tentram, yang tenang. Ya, mereka dengan bala bantuannya, bala tentaranya, menyebarkan penyakit-penyakit untuk merusak dunia yang sudah tenang, dunia yang sudah indah harus berobat dengan menyebabkan penyakit-penyakit. Pertama yaitu menyebabkan penyakit atau sebutnya nasib. Penyakit dengki ini disebabkan oleh iblis di antara ilmu para ulama agar timbul kedengkian di antara mereka, sehingga ilmu yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat akan tetapi digunakan untuk saling menjatuhkan. Jadi melihat dunia yang tentram aman, melihat dunia yang indah alam semerbak, iblis ini tidak suka, tidak senang. Sengit. Ya, mereka dengan bala tentaranya, dengan koloni-koloninya, berbagai macam cara untuk agar dunia ini tidak lagi indah, tidak lagi tentram, tenang, damai. Jadi mereka iblis ini menyebarkan, meniup-niup sekelilingnya dengan penyakit-penyakit, di antaranya yaitu penyakit terkira atau disebut al-hasud. Yang kedua, penyakit dolim, al-dolimu. Penyakit ini menyerang para penguasa sehingga tidak berbuat adil, tetapi malah berbuat semena-mena dan menindas kaum yang lemah. Yang ketiga, penyakit ria. Nah, ini penyakit ria ini menyerang para ahli ibadah di antara kita semua. Penyakit ini biasanya menyerang para ahli ibadah sehingga ibadah itu tidak ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi ditunjukkan kepada sesama manusia agar mendapatkan pujian, sanjungan, dan simpati dari orang lain. Seperti yang sering kita ungkapkan bahwa kalau kita beribadah, sholat, zakat, dan sebagainya hanya untuk Allah, maka di akhirat kita akan ketemu ibadahnya kita. Tetapi jika kita ibadahnya karena manusia, karena dia tadi, maka di akhirat kosong, tidak ada apa-apa. Kalau kita haji ingin mendapatkan keriduan Allah, maka ibadah hajinya akan ketemu di akhirat. Tetapi kalau kita haji hanya ingin mendapatkan gelar haji, karena ingin bertanggung haji, maka itu yang didapat. Di akhiratnya tentu kosong. Yang keempat, penyakit curang, al-khianatu. Penyakit ini menyerang para pedagang sehingga banyak di antara mereka banyak berbuat curang, mengurangi timbangan, mengurangi akalan dengan mendapatkan keuntungan yang besar. Al-khianatu sebenarnya ini lawan dari amanah. Amanah ini menyampaikan yang benar, tetapi lawan amanah yaitu khianat yang tidak benar.
Yang kelima, penyakit nyereng. Kalau penyakit ini disebabkan kepada kaum buruh atau pegawai karena malas bekerja, rajin bekerja, kalau ada atasan saja majikan atau majikan rajin, tetapi jika tidak ada pengalaman, mereka bekerja seenaknya sendiri. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, saudara itulah gambaran penjelasan ajaran kehidupan dunia dan ajaran kehidupan akhirat. Walaupun kehidupan akhirat itu lebih penting dan lebih utama dari kehidupan dunia, namun Allah tetap tidak membiarkan hambanya mengalami kesengsaraan hidup di dunia. Hal ini sebagaimana dengan firman-Nya yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 70, yang artinya, carilah pahala untuk negeri akhirat dengan apa yang dianugerahkan Allah kepada, tetapi jangan kamu lupakan dunia dan berbuatlah baik kamu kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Terhadap kenikmatan dunia kita harus berhati-hati dalam sikapinya. Jangan sampai dengan kenikmatan itu menjadikan hati kita lupa dan malah menjauhkan diri daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua hal yang apabila kita bisa memanfaatkannya dengan baik, maka kedua hal itu menjadi sumber kebahagiaan hidup di dunia. Sadaqallahul Azim.